Fungi atau jamur tentunya banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita dan tumbuh subur di musim hujan, karena jamur menyukai habitat yang lembab. Selain tempat lembab, jamur juga dapat ditemukan hampir di semua tempat yang terdapat materi organik. Jamur akan menjalani tahapan istirahat atau menghasilkan spora jika lingkungan sekitarnya mengering. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur disebut mikologi. Perbedaan antara jamur dan tumbuhan tinggi. Pada jamur, tubuhnya berupa talus atau tubuh sederhana yang tidak punya akar, batang, dan daun. Jamur juga tidak berklorofil, sehingga tidak membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Sifat jamur adalah heterotrof, saprofit, atau heterotrof parasit. Sedangkan pada tumbuhan tinggi atau kingdom Plantae, tubuhnya mempunyai akar, batang, dan daun. Memiliki klorofil sehingga bersifat fotoautotrof yang mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Beberapa ahli mikologi membagi jamur menjadi dua kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu kapang atau mol dan kamir atau yeast. Kebanyakan jamur termasuk dalam kelompok kapang. Tubuh vegetatif kapang berbentuk filamen panjang bercabang seperti benang yang disebut hifa-hifa, yang akan memanjang dan menyerap makanan dari permukaan substrat atau tempat hidup jamur, dan membentuk jaring-jaring benang kusut yang disebut miselium. Hifa tak terpisah dalam ruang atau sel, tetapi membentuk sebuah sel raksasa berinti banyak atau setositik. Jenis ini ada yang terpisah dalam ruang oleh septa atau dinding. Tiap sel dapat mengandung lebih dari satu inti sel. Jamur kamir bersifat uniseluler atau berinti satu, bentuk bulat dan oval. Reproduksi jamur. Sebagian jamur mereproduksi dengan spora mikroskopis, yaitu sel produktif yang tidak motil. Spora biasanya dihasilkan oleh hifa aerial yang terspesialisasi. Hifa aerial pada beberapa jamur berbentuk struktur kompleks yang disebut badan buah atau fruiting body. Spora dihasilkan dalam badan buah. Ada 3 bentuk struktur reproduktif jamur. Yang pertama, gametangium, yaitu struktur tempat pembentukan gamet. Yang kedua, ada sporangium, yaitu struktur tempat dibentuknya spora. Dan yang terakhir, ada conidiophore, yaitu hifa yang terspesialisasi yang menghasilkan spora aseksual yang disebut conidia. Chytridiomycota memiliki sifat organisme akuatik, saproba, atau parasit pada protista, tumbuhan, atau invertebrata akuatik. Membentuk spora berflagela atau zoospora. Chytrid masuk dalam protista. Ciri-ciri utamanya adalah mengabsorpsi nutrisi dinding sel dari zat kitin, sebagian membentuk hifa senositik, meskipun ada juga yang uniseluler. Dari bukti molekuler, Chytrid adalah jamur paling primitif yang merupakan garis awal dalam perkembangan evolusi atau filogeni jamur. Klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomicota. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Zygomicota merupakan kelompok utama yang penting untuk membentuk mikoriza, simbiosis jamur dengan akar tanaman. Anggota Zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit. A. Struktur tubuh. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang, banyak, dan tidak bersekat-sekat. Salah satu contoh Zygomicota yang penting adalah Rhizopus stolonifer. Miselium pada Rhizopus mempunyai 3 tipe hifa, yaitu 1. Stolon, hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya roti. 2. Rhizoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. 3. Sporangiover, hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium membulat di ujungnya. B. Cara reproduksi. Zygomicota dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual.
pada reproduksi aksesual, sporangium pada zigomikota melakukan fragmentasi miselium. Fragmentasi miselium adalah pembentukan spora vegetatif secara aksesual. Reproduksi seksualnya dilakukan secara perkawinan antara hifa yang berbeda jenis. C. Peranan. Beberapa spesies zigomikota bermanfaat dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus oryzae untuk membuat tape dan Mucor javanicus terdapat dalam ragi tape. 2. Ascomycota. Ascomycota bercirikan talus yang terdiri atas miselium bersekat. Reproduksi seksual membentuk askospora di dalam askus. Pada reproduksi aseksualnya dihasilkan spora conidium yang terbentuk pada ujung hifa, khususnya yang disebut conidiofor. Pada umumnya, askus dibentuk di dalam tubuh buah yang disebut askokarp atau askoma. Adanya macam-macam askus tersebut digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Hemiascomycetes. Kelompok jamur ini tidak membentuk askokarp dan tidak memiliki hifa. Tubuhnya terdiri atas sel bulat atau oval yang dapat bertunas atau berkuncup sehingga terbentuk rantai sel atau hifa semu. Yang kedua ada Plectomycetes. Plectomycetes adalah takson kelas dalam Ascomycota yang bercirikan adanya askokarp berbentuk bola yang disebut Cleistotecium. Kelompok ini ada yang hidup sebagai saproba, parasit, atau hiperparasit. Tiga ada Pyrenomycetes. Ciri khas yang dimiliki ialah askoma berbentuk khusus yang dilengkapi dengan osteolum, lubang untuk melepas askus dan askospora. Tubuh buah seperti itu disebut perithecium yang dapat berwarna cerah atau gelap. 3. Basidiomycota. A. Struktur tubuh. Ciri utamanya ialah hifa bersepta dengan sambungan apit. Spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Tubuh cendawan Basidiomycota mencakup struktur seperti batang, dan tudung yang sering disebut basidiokrap. Pada bagian ujung basidium akan tumbuh 4 basidiospora. Ciri-ciri jamur antara lain berdaging, bersifat saproba, dan tubuh buah seperti payung. Pada beberapa spesies, tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. B. Cara reproduksi. Dimulai dengan peleburan 2 haploid hifa tipe kawin plus dan min untuk membentuk hifa diakrotik. Hifa diakrotik ini mampu menghasilkan tubuh buah atau jamur insang di bawah kondisi lingkungan yang menguntungkan. Kemudian basidia terbentuk di permukaan insang. C. Peranan. Basidiomycota mencakup 1.500 spesies. 3 contoh dalam kehidupan manusia antara lain: 1. Letinus edodes dan Shiitake. 2. Pleurotes. 3. Auricularia polycitria. 4. Deuteromycota. Divisi ini disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi ini dibuat untuk mengelompokkan semua jamur yang tidak termasuk ke dalam divisi lainnya. Ciri utama dari divisi ini adalah belum diketahuinya reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Peranannya, jamur ini bersifat saprofit pada materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya serta tanaman hias. Jamur ini juga menimbulkan penyakit kulit pada manusia, yaitu dermatomycosis. Misalnya penyakit kurap disebabkan oleh Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Lumut kerak lincen merupakan simbiosis antara jamur Mycobion dan alga Ficabion. Menurut Geoffrey Clown Ainsworth, tercatat sebanyak 18.000 spesies lumut kerak yang terbesar di berbagai habitat, bentuk kehidupan, dan perilakunya sangat khas dan jauh
dan dengan komponen masing-masing jamur dan alga melumut kerak, tumbuh dan pada pohon, kayu busuk, berbatuan, dan di atas tanah. Lumut kerak dapat bertahan dalam keadaan panas, dingin, dan kering luar biasa. Oleh karena itu, lumut kerak dianggap sebagai vegetasi perintis pioner. Mikobion pada lumut kerak biasanya berupa asam Kymicota dan Phycobionnya berupa alga hijau Chlorophyta atau alga hijau biru Cyanobacteria, baik yang uniseluler maupun berfilamen. Sebagai besar, lumut kerak terdiri di atas hifa jamur yang terjalin rapat, hifa khusus yaitu rhizoid dari jamur berfungsi sebagai pelekat pada batu kayu atau tanah talusnya seperti spora dan menyerap air. Pada simbiosis ini, alga memperoleh air dan unsur esensial dari jamur dan sebaliknya. Alga memberikan makanan hasil fotosintesis kepada jamur. Kehidupan bersama yang saling menguntungkan ini disebut simbiosis mutualisme. Reproduksi lumut kerak dilakukan dengan fragmentasi atau dengan sordium. Sordium terdiri atas satu atau beberapa sel alga terbungkus rapat oleh hifa jamur. Jika sordium terlepas dari terbawa angin atau air, keempat lain akan tumbuh menjadi lumut kerak baru. Beberapa lumut kerak juga menghasilkan askospora yang terbentuk apotesium massa halus dan mempermuakan alga dan jamur masing-masing dapat menjadi individu baru. Terjadinya simbiosis ini sebenarnya secara kebetulan saja. Jika jamur tidak berjumpa alga, kedua organisme tersebut tetap dapat hidup sendiri-sendiri. Mikoriza adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar suatu jamur tersebut, biasanya dari golongan Zygomycota, Schomycota, atau Basidiomycota. Ada dua tipe mikoriza. Sekitar 90% suku tumbuhan mencakup sekitar 80% spesies tumbuhan memiliki asosiasi simbiotik ini. Selain bermanfaat sebagai mikoriza penyubur tanaman, jamur kapang juga digunakan sebagai ragi pengolahan makanan seperti pembuatan roti, tempe, oncom, dan minuman. Anggur, blueberry, dan tapai serta pengobatan antibiotik. Sedangkan kelompok yang menyebabkan keracunan jamur adalah mitoksin, yaitu tumbuhan Entomycorrhiza dan Endomycorrhiza. Mycorrhiza cendawan yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Mycorrhiza merupakan gejala umum pada perakaran tumbuhan. Peran jamur dalam ekologi kehidupan. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Dalam pengertian ekologi, unsur-unsur kimiawi yang membentuk makhluk hidup sebenarnya dipinjam dari bumi. Dan setelah mati, unsur-unsur tersebut dikembalikan ke bumi. Semua bahan makanan bagi setiap jenis hewan mulai dari lalat hingga gajah juga dikembalikan kepada bumi dalam bentuk ampas dan kotoran. Organisme yang telah mati merupakan makanan bagi sekelompok organisme disebut decomposer atau pengurai. Organisme yang termasuk kelompok pengurai adalah bakteri, cendawan, jamur, dan hewan-hewan kecil. Organisme pengurai memecah sampai alami menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi sampai semua unsur kimiawi yang ada di dalamnya dilepaskan ke udara, air, dan tanah dan ke udara dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Tanpa unsur karbon dioksida yang dilepaskan dalam proses dekomposisi atau penguraian ini, semua tanaman akan mati. Tanpa oksigen yang dihasilkan tumbuhan dan tanpa makanan yang disediakan oleh tumbuhan, maka kehidupan akan berhenti dan semua hewan akan mati kelaparan. Pengurai adalah mata rantai yang amat penting dalam daur alami kehidupan. Sebagian besar bagian-bagian tumbuhan yang sudah mati seperti ranting dan batang terdiri
atas selulosa. Selulosa mengandung karbon esensial yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Meskipun demikian, hanya dikit organisme yang mampu menguraikan selulosa dan memanfaatkannya. Pengurai selulosa yang utama adalah bakteri, yang sebagian diantaranya hidup di dalam hewan lain dan cendawan seperti jenis jamur dan kapang yang tumbuh pada tanaman. Selain selulosa, kayu juga mengandung sebuah bahan lainnya, yaitu lignin. Lignin berfungsi sebagai perekat yang mengikat helai-helai selulosa menjadi satu dan memberikan kekuatan tambahan pada kayu. Seperti selulosa, lignin mengandung karbon dan sulit diuraikan. Pada beberapa cendawan yang mampu menguraikan lignin, contohnya jamur putih dan coklat pada kayu, yang menyebabkan kondisi lapuk basah dan lapuk kering pada kayu.